Marhaban a'izzail musyahidin ayyuhat talibin wat talibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bahasa Arab bab 1 pada pertemuan kedua, yaitu tentang dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Silakan menyimak dengan seksama, jangan lupa memahaminya dengan membaca ulang, berulang-ulang, dan mencatatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tarkib atau at-tarkib, yaitu susunan tata bahasa Arab, akan menerangkan tentang isim domir, atau disebut juga jika dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Kita akan membahas isim domir yang mufrad terhadap domir munfasil dan domir muttasil. Nah, pembahasan ini masih pada bab 1, at-ta'rifu bin nafsi wal amilina fil madrasah, yang pertemuan kemarin kita bahas tentang isim isyarah dan mufradat-mufradat lainnya. Nah, untuk isim domir ini ada pembagian-pembagian. Isim domir ini dibagi menjadi dua, ada domir mustatir dan ada domir baris. Domir mustatir itu domir yang tersembunyi, ada yang wajib disembunyikan dan ada yang boleh disembunyikan. Artinya boleh disembunyikan, boleh ditulis. Ada juga yang domir baris, yaitu domir yang tampak. Nah, yang akan kita bahas ini adalah domir baris atau domir yang tampak, yaitu domir muttasil bersambung dan domir munfasil terpisah. Nah, sebelum kita lanjut yang lain, ini ada catatan bahwa domir atau kata ganti, seperti juga kata isim isyarah yang kita bahas dalam minggu kemarin, itu akan selalu berhubungan dengan bentuk jenis kalimat, yaitu berhubungan dengan muzakkar dan muannas, dibedakan dari muzakkar dan muannasnya. Dan domir juga dalam artinya itu dilihat dari bilangan sesuai jumlah orang atau benda yang dimaksud penyebutannya. Seperti ada yang mufrad, artinya tunggal. Nah, untuk kelas 7 ini kalau di dalam buku paket itu yang dibahas adalah yang mufrad saja, tapi karena berhubungan, semuanya berhubungan, maka di sini kita akan membahas semuanya, yaitu ada yang musanna berjumlah 2, juga ada yang jamak berjumlah lebih dari 2 atau lebih dari 3. Ini adalah domir munfasil. Kita akan membahas lebih lanjut domir munfasil. Ada terdapat 14 domir munfasil. Nah, mereka ini ya domir tersebut ya, secara posisi kedudukannya adalah sebagai subjek, bisa sebagai fa'il, bisa juga sebagai awal kata atau mubtada. Ya. Bisa menjadi khobar juga. Dari keseluruhan itu menjadi 3 fungsi makna, yaitu yang pertama mutakalim, ada yang mutakalim. Mutakalim itu orang yang berbicara. Ada mutakalim wahdah, ada mutakalim ma'al ghair. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti pertama. Ada yang pertama tunggal, mutakalim wahdah. Ada yang kata ganti pertama jamak. Disebut juga kalau dalam bahasa Arab mutakalim ma'al ghair. Nah, yang kedua ada mukhatab. Ya, orang yang diajak bicara. Ada yang mufrad, ada yang musanna, dan ada yang jamak. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti kedua. Nah, yang ketiga ada yang goib. Yang goib itu yang orang yang dibicarakan.
ya, orang yang dibicarakan, ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Nah, ini disebut kata ganti orang ketiga. Ya, ini kalau di dalam jumlah, ya, 3 fungsi makna dalam jumlahnya. Kemudian ini adalah bentuk dan jenis dhamir munfasil. Nah, inilah yang disebut dhamir munfasil. Bentuknya berdiri sendiri seperti ini. Kita baca huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna ini adalah termasuk kepada kata ganti ketiga. Huwa huma hum kata ganti ketiga mudzakkar disebut al-ghaib, hiya huma hunna disebut kata ganti ketiga muannas al-ghaibah. Huwa artinya dia 1 orang, huma artinya dia 2 orang, hum artinya 3 orang, dia 3 orang atau bisa kita sebut mereka. Hiya dia 1 orang perempuan, huma dia 2 orang perempuan, hunna dia 3 orang perempuan atau bisa disebut mereka perempuan. Nah, di sini ada kata huma. Huma ini sama. Ya, tergantung nanti kalau pemakaiannya, tergantung kalau dia laki-laki berarti dia laki-laki, kalau dianya perempuan berarti humanya muannas. Dalam penulisan dan pengucapan sama. Ya, kemudian kita lanjut. Ini antuma anta antuma antum, anti antuma antunna. Ini disebut kata ganti orang kedua mudzakkar. Yang ini disebut kata ganti kedua muannas, mukhatab, mukhatabah. Artinya anta kamu 1 orang laki-laki, antuma kamu 2 orang laki-laki, antum kalian atau kamu lebih dari 3 orang laki-laki. Anti kamu 1 orang perempuan, antuma kamu 2 orang perempuan, antuna kalian perempuan atau kamu 3 orang atau lebih perempuan. Nah, di sini juga sama, ada antuma. Antumanya sama, makanya ada orang yang menyebutkan bahwa dhamir itu ada 12 karena huma tadi dan antuma ini double. Pengucapannya sama tapi artinya bisa berbeda tergantung kita menyebutkannya untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian selanjutnya ana nahnu. Ana nahnu ini termasuk pada kata ganti orang pertama. Ana mutakallim wahdah, tunggal, 1 orang, bisa laki-laki bisa perempuan. Nahnu ini jamak, ya, kata ganti yang pertama jamak. Al-mutakallim ma'al ghair, saya dengan yang lainnya, atau orang yang berbicara dengan yang lainnya bisa laki-laki dan perempuan. Ana artinya saya 1 orang, bisa laki-laki perempuan. Nahnu artinya kita atau kami 2 orang lebih. Ya. Nahnu. Kalau ana dengan anta itu adalah kita, kamu dan saya adalah kita. Ana dan huwa atau hiya ini adalah kami. Ini sama-sama artinya nahnu, ya. Paling bisa 2 orang, bisa anaknya saya sendiri dan mereka, ini nahnu juga. Saya dan mereka berdua, nahnu juga. Ini yang disebut isim dhamir munfasil. Kita lanjut ke pembahasan tentang dhamir muttasil, dhamirun muttasil. Ini adalah dhamir yang kedua yang akan kita bahas. Dhamir ini secara posisi dan kedudukannya adalah sebagai objek dan mengandung arti kepemilikan ketika menempel pada isim atau kata benda atau pada fiil kata kerja. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang berkedudukan sebagai objek dan mengandung arti kepemilikan
ketika menempel pada isim atau menempel pada kata benda. Nah, domir muttasil ini adalah tidak dituliskan dan tidak juga diucapkan secara mandiri. Akan tetapi dia harus tersambung atau menempel pada kata lainnya, pada isim, baik pada fiil ataupun pada huruf. Ya. Kita terlebih dahulu akan membahasnya di kelas 7 ini yang melekat pada kata isim. Ini adalah contoh dan bentuk jenis domir muttasil. Lihat tulisan merah. Inilah yang disebut domir muttasil. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, dan na. Ini adalah domir muttasil. Tidak bisa dia diucapkan secara mandiri, tapi harus tersambung dengan kata sebelumnya. Tidak bisa juga dia ditulis secara mandiri, seperti yang ini. Tapi dia harus tersambung dengan kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya ini bisa apapun. Bisa baitun, rumah. Bisa kita ganti madrasatun, sekolah. Bisa diganti dengan ustadzun atau apapun yang kamu miliki atau yang bisa dimiliki seseorang. Nah, ini contohnya kata ismun. Ismun ini adalah berarti nama. Namanya siapa di sini? Ismuhu, nama dia. Laki-laki, satu orang. Ismuhuma, nama dia. Laki-laki, dua orang. Ismuhum, nama mereka laki-laki. Ismuha, nama dia. Perempuan, satu orang. Ismuhuma, nama dia. Perempuan, dua orang. Ismuhunna, nama dia. Perempuan, tiga orang atau nama mereka. Ismuka, nama kamu laki-laki. Ismukuma, nama kamu dua orang laki-laki. Ismukum, nama kalian laki-laki. Ismuki, nama kamu satu orang perempuan. Ismukuma, nama kamu satu orang nama kamu dua orang perempuan. Ismukunna, nama kamu atau nama kalian tiga orang atau lebih perempuan. Ismi, nama saya. Ismuna, nama kita atau nama kami. Berikut adalah contohnya yang masih domir muttasil ya, contoh dan penggunaannya. Lihat seperti tadi ya, ismun, nama, dan saya. Anak, ini domirnya, ini kata bendanya sebelumnya. Ismun dan ditambah ana sama dengan ismi, tadi yang merah ini. Nanti kalian bisa lihat sebelumnya ya, ini tidak dibedakan merahnya ataupun tetap sama tulisannya. Ismun ditambah anta, ismuka, namamu laki-laki. Ismun dan anti, ismuki, namamu. Jika ismun diganti dengan kitabun, buku, buku saya, berarti kitabi. Buku kamu, berarti kitab dan anta, kita buka. Laki-laki ya. Buku kamu, perempuan, kita buki. Ismun plus huwa, ismuhu. Ismun plus hiya, ismuha. Ismun plus huwa, kitabun plus huwa, kitabuhu. Kitabun plus hiya, kitabuha. Bukunya. Ini yang bisa disebut arti kepemilikan. Ya. Ini adalah sebagian contoh dari penggunaan domir muttasil mufrad, hanya yang mufrad berarti satu orang. Huwa satu orang, ana satu orang, anta anti satu orang. Kalau mau dua orang, mau tiga orang, tinggal menyambungkannya dengan contoh yang tadi telah kita bahas, yang tulisannya ada merahnya.
Nah, ini adalah beberapa contoh juga tentang isim domir muttasil. Nah, ini menyambung. Nah, ini jika diganti akhun, saudara laki-laki, ukhtun, saudara laki-laki, saudara perempuan, sodikun, teman, temannya laki-laki ini. Kalau temannya perempuan berarti sodikotun, ya. Ustadzun. Nah, misalkan ismun, jadi kalau nama saya ismi, kalau nama saudara saya akhi, kalau nama teman saya sodiki, tapi kalau perempuan sodikotun kan, berarti sodikoti. Ustadzun, guru saya laki-laki ustadzi. Kalau gurunya perempuan ustadzatun, jadi ustadzati. Seperti itu, tinggal ditambah ya. Ditambah tulisan ininya sama semua bagaimanapun ya, maupun yang ada ta marbutohnya atau tidak, tapi secara penulisannya yang ada tadi di tulisan yang merah itulah tambahannya, tambahan domirnya. Jadi kalian tinggal menambahkan domir, tulisan yang sebelumnya itu akan tetap sama. Paham ya sampai sini? Nah, jika kalian telah paham tentang penggunaan domir, maka tidak diharapkan lagi kalian salah memakainya ketika misalkan mengucapkan selamat atau semoga cepat sembuh untuk kamu, untuk dia, untuk kalian, untuk saya ataupun untuk dia beberapa orang. Di dalam bahasa Arab tidak salah lagi mengucapkannya. Misalkan ucapan semoga cepat sembuh untuk kamu diucapkan dengan syafaqallah kalau laki-laki, kalau perempuan syafaqillah. Tapi kalau orangnya tidak terlihat atau tidak sedang berbicara dengan kita, maka diucapkannya seperti syafahullah atau syafahallah. Jadi tidak boleh lagi salah, ya. Karena kalau salah mengucapkan itu sudah salah mengartikan juga. Seperti kalau kamu misalkan seorang perempuan ya, yang sakit seorang perempuan, misalkan kamu perempuan sakit, teman kamu bilang syafaqallah, padahal perempuan, harusnya syafaqillah. Kalau misalkan ada yang sakit, dia sedang sakit nih sekarang, maka kamu mengucapkan, kalau dianya laki-laki ucapkanlah syafahullah, kalau dianya perempuan maka syafahallah. Kalau dianya dua orang, laki-laki atau perempuan, bisa perempuan saja, bisa laki-laki saja, bisa atau berhubungan dengan dua-duanya, misalkan laki-laki dan perempuan yang sakit, bisa syafahumallah. Itu kalau tidak berhadapan. Tapi kalau kita berhadapan berarti yang sakit kamu dong, dua orang ya, berarti pengucapannya syafakumallah. Itulah domir-domir ya, kata ganti tidak boleh salah mengucapkan, karena kalau mengucapkan salah yaitu salah arti. Saya ini adalah orang yang sedang berbicara, mutakalim, kamu adalah mukhotob, orang yang sedang diajak bicara, dan orang ketiga situ yang tidak ada di antara kita berdua itu adalah dia. Namanya ghaib atau ghaibah. Paham ya? Nah, ini adalah kesimpulannya. Yang domir mufrad yang tunggal itu ada hiya, ini domir munfasil, hiya, huwa, anti, anta, dan ana. Ini yang mufrad ya, domir yang terpisah yang bisa berdiri sendiri. Dan ini tulisannya domir yang mufrad yang bersambung atau domir muttasil. Ha ini penggantinya hiya, hu penggantinya huwa, ki, anta, anti, ka, anta, dan ini ana. Ini adalah kesimpulan yang dibahas dalam materi bahasa Arab pertemuan kedua ini. Nah, itulah pemaparan sedikit tentang domir. Lebih lanjutnya nanti kita akan bahas
domir-domir yang bukan mufrad, jamak dan musanna di lain waktu. Sekian, jika ada kritik dan saran silakan di chat atau di forum yang lainnya dibahasnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.